Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM D1B121021035 dari kelas A, jurusan Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dari mata kuliah pertanian berkelanjutan. Oke, langsung saja. Judul artikel yang pertama yaitu Revolusi 4.0 Industri versus Pertanian dalam Pengembangan Masa Depan Usaha Kecil Menengah. Revolusi Industri. Dalam revolusi industri menjelaskan sejarah pada masa itu dan masing-masing memperkenalkan sebuah industri yang dibangun pada masa itu. Contohnya, dalam industri yang pertama dimulai sekitar tahun 1780 dengan memperkenalkan pabrik produksi mekanis yang ditenagai oleh air cair atau uap. Revolusi industri kedua lahir 30 tahun kemudian ketika jalur perakitan mekanis pertama yang ditenagai oleh listrik. Revolusi industri ketiga dimulai pada tahun 1960-an ketika PLC pertama dibangun. Dan yang terakhir dimulai pada tahun 2011 tempatnya di Jerman tentang proyek pemerintah Jerman untuk mempromosikan inovasi konseptual produk. Konsep pertanian 4.0. Yang pertama, pertanian 1.0 dengan menggunakan tenaga hewan. Yang kedua, pertanian 2.0 dengan menggunakan mesin pembakaran. Pertanian 3.0 dengan menggunakan sistem panduan dan pertanian presisi. Dan yang terakhir, pertanian 4.0 terhubung ke cloud. Evolusi pertanian terjadi secara paralel dengan evolusi serupa di sekitar industri. Revolusi industri 4.0 ke 5.0. Industri 5.0 berfokus pada kembalinya tangan dan pikiran manusia ke lingkungan industri. Kemajuan besar yang diharapkan dari industri 5.0 berkaitan dengan interaksi antara mesin, IoT, dan manusia yang diharapkan membawa produksi ke tingkat kecepatan dan akurasi yang baru. Artikel yang kedua yaitu dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0. Tinjauan tentang pengolahan data tanaman. Faktor-faktor yang memfasilitasi penerapan teknologi pertanian berkelanjutan meliputi pendidikan dan pelatihan petani yang lebih baik, berbagai informasi, ketersediaan sumber daya keuangan yang mudah, dan meningkatkan permintaan konsumen dan makanan organik. Pertanian 4.0 didasarkan pada prinsip pertanian presisi dengan produsen menggunakan sistem yang menghasilkan data di pertanian mereka yang akan diproses sedemikian rupa untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang tepat. Pada judul yang ketiga yaitu revolusi hijau, dampak, batasan, dan jalan di depan. Dunia berkembang menyaksikan periode pertumbuhan produktivitas tanaman pangan yang luar biasa selama 50 tahun terakhir. Meskipun kelangkaan lahan meningkat dan nilai lahan meningkat, sebagian besar keberhasilan disebabkan oleh kombinasi tingkat investasi yang tinggi dalam penelitian tanaman, infrastruktur, dan pengembangan pasar serta dukungan kebijakan yang tepat terjadi selama revolusi hijau pertama. Di Asia Selatan, wilayah termiskin mengandalkan pertanian tada hujan juga paling lambat mendapatkan manfaat dari revolusi hijau, berkontribusi pada melebarnya kesenjangan antara wilayah dan insiden kemiskinan yang masih tetap tinggi. Teknologi sering melewati orang miskin karena sejumlah alasan. Di antara alasan ini adalah distribusi tanah yang tidak adil dengan kepemilikan dan hak sewa yang tidak aman, pasar input, kredit, dan output yang kurang berkembang. Kebijakan yang mendiskriminasi petani kecil seperti subsidi, mekanisasi atau bias panen, dan skala dalam penelitian dan penyuluhan.
dan pertumbuhan ekonomi non-pertanian yang lambat dan tidak mampu menyerap, meningkatkan jumlah pengangguran pedesaan atau orang-orang yang kurang dimanfaatkan. Baik, itulah presentasi dari PPT saya. Mohon dimaafkan kalau ada kelebihan dan kekurangan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.